Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV dan saat ini yang Anda saksikan adalah kondisi di Tol Cikampek di mana baru saja sudah diberlakukan salah satu rekayasa lalu lintas yakni adalah one way untuk mudik tahun 2023. Kalau kita tahu pemirsa, dalam mudik atau rekayasa lalu lintas yang diberlakukan oleh Korlantas Polri dan sejumlah stakeholder lainnya adalah ada 3 rekayasa lalu lintas yang ini mulai dari one way, ganjil genap dan juga kontraflow yang akan diberlakukan secara bersamaan di beberapa wilayah dengan jam-jam atau waktu-waktu yang sudah ditentukan. Saya bacakan lagi pemirsa, untuk one way sendiri ini diberlakukan dari kilometer 72 Tol Cikampek sampai dengan kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung, di mana untuk periode mudik ini diberlakukan mulai dari hari ini tanggal 18 bulan 4 tahun 2023 sampai dengan nanti hari Jumat pada tanggal 21 bulan 4 tahun 2023. Untuk hari ini sendiri, informasi yang kami dapatkan artinya sudah diberlakukan pada pukul 14, sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan nantinya yakni pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk 3 hari ke depan, waktunya akan sedikit berbeda pemirsa, di mana akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jadi hanya hari ini yang dimulai pada siang hari, sementara untuk 3 hari ke depan mulai dari hari Rabu, Kamis hingga Jumat akan mulai pukul 8 pagi hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selain ada kebijakan one way, untuk arus mudik ini sendiri juga akan ada kontraflow yang akan dimulai di kilometer 47 Karawang Barat dan juga kilometer 72 Cikampek. Di mana untuk jadwalnya ini juga sama dengan one way, yaitu pada Selasa hingga Jumat tanggal 18 hingga 21 April 2023 dengan jam yang juga sama untuk hari ini 14 hingga 24. Sementara untuk 3 hari ke depan pukul 8 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Dan berikutnya lagi pemirsa, untuk kebijakan ganjil genap juga akan diberlakukan dan nantinya akan diberlakukan selama 4 hari mulai dari hari ini sampai dengan hari Jumat dengan waktu yang sama. Dan untuk informasi selengkapnya kami tergabung dengan jurnalis MGN yang berada di lokasi, ada Valerie Budianto. Selamat siang Valerie, bisa Anda gambarkan apakah rekayasa lalu lintas ini sudah resmi diberlakukan di sana, seperti apa kondisinya? Ya Jason, untuk rekayasa lalu lintas memang jadwalnya pada 14.30 akan dilakukan rekayasa lalu lintas one way. Namun berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Korlantas Polri, saat ini ada bis yang mogok sehingga memang harus dievakuasi terlebih dahulu agar one way ini dapat berlangsung secara prima. Dan saat ini sudah bergabung bersama saya Dirlantas Polda Jawa Barat, Kombes Pak Wibowo. Selamat siang Pak Wibowo. Selamat siang Mbak. Pak, bisa digambarkan Pak bagaimana rencana one way finalnya nih hari ini, karena kan sudah banyak perubahan gitu Pak. Ya, baik. Perlu saya sampaikan pada seluruh masyarakat bahwa saat ini kita berada di Tol Gate Cikatama kilometer 70, di mana saat ini kita sedang melakukan pembersihan, pengosongan, khususnya di jalur B, Tol Cipali, karena pada pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat akan kita lakukan rekayasa lalu lintas berupa one way ya. Tadi ada informasi masih ada 1 bis ya, bukan rusak ya. Bis yang masih kita kawal, namun demikian karena memang bis ini kecepatannya juga cukup rendah, nanti akan kita keluarkan segera di Tollgate 138. Setelah ini clear, nanti baru akan kita laksanakan one way yang dimulai dari kilometer 72 sampai dengan kilometer 414 Kalikangkung ya, ke arah Jawa Tengah, demikian. Pak, tadi saya dapat informasi kalau misalnya walaupun memang untuk kontraflow dan juga ganjil genap tidak diberlakukan, tapi dari 70 ke 72 ini akan kontraflow terlebih dahulu Pak, benar nggak? Ya, jadi akan kita kontraflow dari 70 ke 72 ya, 1 lajur. Kenapa kita kontraflow? Harapannya bahwa masyarakat yang akan menuju
Jakarta atau ke arah barat dari tol Cikopo tidak terganggu ya. Jadi tetap berjalan sehingga untuk kendaraan yang akan kita one way ini memang full dari 72. 70 sampai 72 akan kita laksanakan kontraflow. Itu ya. Untuk persiapan sejauh ini Pak, untuk kontraflow ini kira-kira kapan yang untuk bis ini akan selesai bisa dikeluarkan dan one way ini akan benar-benar akan diberlakukan? Ya, kita tetap berpatokan terhadap waktu ya 14.30 waktu Indonesia bagian barat kita akan laksanakan one way ya ke arah Jawa Tengah ya. Makanya kita maksimalkan untuk segera mengeluarkan tinggal 1 unit bis lagi ya di kilometer 138. Cuma tadi karena kecepatan bis ini memang cukup lambat, jadi juga mohon bersabar ya gitu. Untuk volume kendaraan sejauh ini bagaimana Pak? Lalu lintas di Cikatama mengarah ke Cipali, Transjawa Pak? Ya, kita bisa lihat ya kan, Mbak juga bisa lihat sudah terjadi peningkatan dibandingkan pagi hari ya. Jadi memang sudah cukup memenuhi syarat kita melakukan rekayasa lalu lintas berupa one way. Harapannya dengan rekayasa lalu lintas one way ini betul-betul bisa memberikan keamanan, kenyamanan, dan kelancaran masyarakat, khususnya yang mengarah ke Jawa Tengah pada saat mudik. Demikian ya. Oke, Terima kasih banyak Pak Dir. Ya itu tadi Jason, kita sama-sama akan menantikan karena sesaat lagi one way akan diberlakukan kurang lebih dalam 5 menit. Saat ini saya sedang berada di kilometer 70. Jadi nanti kita akan sama-sama berjalan beriringan dengan pihak dari kepolisian akan sama-sama melepaskan bendera untuk melakukan one way di kilometer 72. Untuk pantauan kami sejauh ini sejak pukul 12 siang tadi hingga saat ini terjadi peningkatan volume lalu lintas. Tidak menutup kemungkinan karena memang masyarakat yang sudah disosialisasikan bahwa akan diberlangsungkan one way yang awalnya akan berlaku pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Nah, awalnya kan ada rekayasa lalu lintas berupa 3, kontraflow, one way, dan juga ganjil genap. Apa pertimbangannya sehingga akhirnya hanya one way yang diberlakukan dan untuk kontraflow ini hanya diberlakukan dari 70 hingga 72 hingga kilometer 72 saja. Dinyatakan bahwa karena melihat volume kendaraan dari CCTV Jasa Marga, kemudian juga data yang diterima dari pihak kepolisian, karena meskipun masih mengalami peningkatan terus-menerus tapi masih dalam batas normal, yaitu masih dalam taraf hijau, grafik warna hijau, dan oleh karena itu kita harus menunggu terlebih dahulu kalau memang nanti terjadi kepadatan baru akhirnya akan diberlangsungkan 3 rekayasa lalu lintas tersebut. Adapun hingga saat ini juga ganjil genap masih belum diberlakukan dan rencananya baru akan diberlakukan esok hari kalau misalnya memang terjadi kepadatan yang begitu signifikan. Dan Jason, ini sekarang merupakan iring-iringan kita akan sama-sama saksikan proses perjalanan dari kilometer 70 sampai kilometer 72. Nanti di kilometer 72 ini akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas berupa one way, berupa pelepasan bendera. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, akan ada 3 pejabat yang melakukan pelepasan bendera. Yang pertama adalah Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Aan Suhanan, kemudian Dirlantas Polda Jawa Barat, atas nama Kombes Pol Wibowo, dan Kabak Ops Korlantas, Kombes Edi Junaidi. Jason, kita akan sama-sama saksikan lewat gambar Anda dan saya akan langsung ikut menuju ke kilometer 72. Iya. Baik, Valerie, sembari mengikuti perjalanan Anda untuk pelepasan bendera, bisa Anda... Baik, kita tahan dulu informasi dari sana. Sembari menunggu Valerie, kita juga akan bergabung bersama rekan kami, ada Bianca. Selamat siang, Bianca. Bisa Anda laporkan situasi terkini terkait dengan upaya rekayasa lalu lintas yang akan segera dilakukan? Ya, selamat siang Jason dan pemirsa. Untuk saat ini pemirsa, saya sudah berada di kilometer 47, di mana untuk kondisinya sendiri saat ini masih terpantau ramai lancar, di mana seharusnya pemirsa untuk pemberlakuan kontraflow sendiri dijadwalkan seharusnya pukul 2 siang tadi. Tetapi karena keadaannya masih normal dan terlihat juga akhirnya diputuskan untuk saat ini ditunda terlebih dahulu untuk rekayasa lalu lintas kontraflow sendiri yang seharusnya dijadwalkan pada 2 siang tadi, di mana kontraflow ini mengingat situasi jalan sendiri masih kondusif pemirsa dengan kecepatan yang dilaksanakan oleh para pengemudi ini sebesar 50 sampai 60 km per jam, yang bisa diartikan bahwa kondisi ini masih sangat normal. Oleh karena itu pemirsa, sampai saat ini pun pihak dari Korlantas Polri sendiri menyebutkan bahwa untuk pemberlakuan
kontraflow sendiri belum diterapkan, tetapi akan segera diterapkan melihat kondisi dan tergantung dengan situasi atau situasional melihat dari kepadatan yang terjadi di tol Jakarta Cikampek sendiri. Melihat di mana sampai saat ini pun pemirsa, para pemudik masih bisa melaksanakan kegiatan mudik ini dengan aman serta nyaman karena memang untuk saat ini belum mencapai untuk arus puncak mudik yang nantinya akan diprediksi pemirsa ini pada tanggal 19 April besok. Tetapi memang sampai saat ini pemirsa, kondisinya sendiri bisa kami sampaikan bahwa masih berjalan dengan normal. Tetapi diingatkan juga untuk masyarakat dihimbau kembali untuk tetap berhati-hati mengingat tadi pagi pemirsa sempat terjadi kemacetan di sekitar area gerbang tol Cikampek karena adanya kecelakaan di kilometer 75 atau Cipali. Oleh karena itu diingatkan kembali untuk masyarakat ataupun pemirsa di rumah yang ingin melaksanakan kegiatan mudik, pastikan dalam keadaan yang prima dan kendaraan juga harus dipastikan dalam keadaan layak pakai mengingat situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu diharapkan untuk kesiapan baik itu dari pemudik dan pengendara. Jason. Ya, Bianca, kalau Anda amati sedari pagi hingga siang ini bisa Anda gambarkan bagaimana terkait dengan eskalasi atau peningkatan kendaraan yang melintas di KM 47 Tol Jakarta Cikampek? Ya, Jason dan pemirsa, memang untuk peningkatannya sendiri ini terlihat sangat-sangat signifikan, di mana tadi pagi sekitar pukul 10 pagi memang data yang saya dapatkan itu masih sekitar 14.000, tetapi sampai siang tadi sudah mencapai 18.000 kendaraan yang melintasi ke arah Palimanan. Sedangkan untuk ke arah Jakarta sendiri pemirsa sempat mencapai 7.000 kendaraan yang mengambil ke arah Jakarta. Jadi bisa dipastikan bahwa semakin siang pemirsa, semakin sore ini terlihat untuk kepadatan dan volume kendaraan sendiri sudah mulai meningkat. Di mana juga terlihat berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga pemirsa dari Jasa Marga sendiri, disampaikan bahwa sebanyak 123,8 juta pemudik yang akan pulang kampung seperti itu. Bila dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu, tahun ini jauh lebih banyak. Selain itu juga untuk data yang kami dapatkan juga bahwa hari ini jauh meningkat untuk jumlah kendaraan sendiri karena mencapai 494,11 kendaraan yang meninggalkan wilayah Jabodetabek. Bila kita bandingkan pemirsa dengan hari kemarin itu hanya 163.085. Bila dibandingkan dengan hari ini jauh lebih banyak mengingat seperti yang tadi saya sampaikan juga bahwa arus puncak mudik sendiri diprediksi pada besok 19 April 2023. Jadi diharapkan untuk masyarakat sendiri bila sudah bisa mudik terlebih dahulu khususnya malam ini diharapkan untuk segera melaksanakan kegiatan mudik mengingat sampai saat ini pemirsa situasinya sendiri masih ramai lancar. Jason.